mendukung bahwa Gibran itu adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, tapi banyak juga pihak-pihak yang menganggap itu tidak pantas dan dianggap tidak ada ukurannya yang bisa dijadikan sebagai petunjuk bahwa Gibran itu adalah wakil presiden terbaik dalam sepanjang sejarah. Dalam konteks itulah kemudian saya tertarik untuk bicara itu. Sebenarnya kalau kita teliti satu persatu ya, minimal untuk mendalami kira-kira apa argumentasi Ade Armando yang bisa dijadikan sebagai petunjuk untuk melihat sekaligus bisa dijadikan sebagai ukuran untuk menyebut Gibran itu sebagai wakil presiden terbaik dalam sepanjang sejarah. Secara eksplisit memang tidak ada ya argumen-argumen itu. Tapi rata-rata saya melihat ada beberapa poin, ada beberapa statement yang sepertinya menjadi stressing penekanan dari Ade Armando untuk menyebut Gibran sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Pertama, adalah bahwa Gibran itu adalah sosok yang mampu meningkatkan elektabilitas ataupun mampu meningkatkan perolehan suara Prabowo Subianto di Pilpres 2024 yang lalu. Sepertinya bagi Ade Armando, kehadiran Gibran sebagai calon wakil presiden berdampingan dengan Prabowo Subianto sebagai salah satu kunci bagaimana pasangan Prabowo dengan Gibran itu mampu meningkatkan elektabilitas dan mampu mengunci kemenangan Pilpres dengan memperoleh dukungan 58%. Itulah yang disebut oleh Ade Armando. Jangan lihat Gibran itu adalah anaknya Jokowi. Jangan lihat Gibran itu dan dikait-kaitkan terkait dengan politik kekeluargaan. Tapi lihatlah Gibran itu adalah sebagai calon wakil presiden yang mampu meningkatkan elektabilitas Prabowo ketika berkompetisi dalam Pilpres 2024. Itu yang saya lihat adalah argumen yang pertama yang sepertinya digunakan oleh Ade Armando untuk melihat bagaimana seorang Gibran itu adalah wakil presiden yang terhebat versi Ade Armando. Nah, yang kedua adalah penilaian Ade Armando di mana Gibran itu mampu memanfaatkan media sosial bagi Gibran untuk menyampaikan visi misi, gagasan-gagasan besarnya terkait dengan bagaimana membangun Indonesia di masa-masa yang akan datang. Betul kalau itu yang disampaikan. Artinya, belakangan ini memang kita menyaksikan dari dekat bagaimana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beberapa kali memang mengunggah video-video yang terkait dengan kondisi politik bangsa dan termasuk soal bagaimana persiapan Indonesia menghadapi situasi yang semakin mengglobal. Misalnya, dalam akun pribadinya, Gibran itu kan mengunggah terkait dengan pentingnya bonus demografi, persiapan bangsa Indonesia menyongsong generasi emas, termasuk juga bicara tentang anak-anak muda, termasuk juga bicara tentang hilirisasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Penggunaan media sosial ini sepertinya bagi Ade Armando sebagai poin plus bagi Gibran untuk bisa disebut sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Karena memang harus kita akui, follower dan para pengikut Gibran sebagai wakil presiden saya kira cukup banyak. Di semua kanal media sosial yang dimiliki oleh Gibran memang pengikutnya cukup luar biasa, jutaan jumlahnya, dan disitulah kemudian dijadikan sebagai tempat bagaimana Gibran itu menyampaikan gagasan, narasi, dan pikiran-pikiran besarnya terkait dengan bagaimana membangun Indonesia di masa yang akan datang, tentang hilirisasi, tentang anak muda, tentang AI, dan seterusnya, termasuk juga soal bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi bonus demografi 2045. Itulah yang kemudian diekspos oleh Ade Armando sepertinya sebagai petunjuk yang kedua untuk menyebut Gibran itu adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Nah, yang ketiga, sepertinya Ade Armando itu menggunakan panggung debat calon wakil presiden 2024 yang lalu sebagai ukuran juga bahwa Gibran itu adalah sebagai anak muda yang tampil agresif dengan gagasan-gagasan yang cukup teruji. Karena Ade Armando mengatakan bahwa Gibran waktu melakukan debat kandidat waktu Pilpres tentu dengan Mahfud MD saat itu kan tampil cukup baik menurut Ade Armando, kemudian dengan gagasan-gagasan besar dan menunjukkan Gibran itu adalah sebagai orang yang berpengalaman. Itu adalah ukuran yang ketiga yang saya lihat dalam pernyataan Ade Armando menyebut bagaimana seorang Gibran itu disebut sebagai wakil presiden yang terbaik dalam sepanjang sejarah. Meski pada saat yang bersamaan muncul pertanyaan-pertanyaan kritis untuk melihat kira-kira sepanjang 7 bulan menjadi wakil presiden ini, apa yang sebenarnya bisa diukur oleh seorang wakil presiden? Apa yang sudah dilakukan oleh Gibran sebagai wakil presiden sehingga bisa disebut dan sangat layak disebut sebagai wakil presiden terbaik? Tentu belum kelihatan.
Dulu memang ada yang disebut dengan lapor Mas Wapres. Itu banyak diapresiasi oleh publik. Meski per hari ini, kabar terkait dengan lapor Mas Wapres itu kan tidak pernah kelihatan lagi. Bahkan misalnya dulu kita sering melihat bagaimana Mas Gibran itu adalah sebagai sosok yang sangat sekali aktif belusukan dari satu. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Adi Prayitno. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi di Indonesia. Memang pada dasarnya dalam kemenangan seorang wakil presiden mencapai titik tersebut itu patut diapresiasi. Apalagi di kalangan anak-anak muda yang dimana beliaulah terpilih ya menjadi wakil presiden, artinya memungkinkan bahwa nantinya anak-anak muda ini akan mendapatkan sesuatu yang besar ke depannya, termasuk seperti Gibran. Namun apakah itu cara-cara Jokowi dalam memenangkan anaknya ini patut diberikan pujian, karena beliau melanggar aturan-aturan yang ada, dan pastinya itulah yang membuat kita geram dan tidak senang terhadap seorang Gibran ataupun Jokowi. Pada dasarnya kemenangan ini dipertanyakan, apakah Gibran ini termasuk wakil presiden terbaik sepanjang sejarah ataupun seperti apa? Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk kita kaji bersama-sama. Nah, kalau kita melihat di sini disampaikan bahwasanya dari mana terbaik dalam sejarah untuk bela rakyat dan negara belum banyak pengabdian. Ya, perjuangan ke rakyat kecil mungkin perlu tindakan yang lebih serius untuk memperhatikan mereka supaya mereka lebih lagi dalam hal itu. Pelan-pelan kita melihat tindakan-tindakan Gibran ya. Ketika saya melihat secara pribadi bahwa video-video Gibran yang cukup viral di media sosial, di kanal YouTube dan platform yang lain, itu cukup membuat kita gelisah. Mempunyai wakil presiden seperti ini, masa sih kapasitasnya seperti itu, pidatonya seperti itu ya. Lantas ketika masyarakat mengatakan bahwa inilah hasil dari perjuangan Jokowi yang semestinya belum sampai umurnya dan belum waktunya untuk memenangkan hal itu, tetapi bagi Gibran dia sudah duduk di sana. Tentunya komentar-komentar seperti ini tidak disenangi oleh Gibran ya. Kenapa? Karena ini mereka menyampaikan sesuatu hal yang menyakitkan bagi Gibran. Nah, saya akan bacakan komentar. Dalam hal ini disampaikan dari Siun, mengatakan bahwa Gibran Raka Buming Raka memang sungguh-sungguh wapres yang terbaik sepanjang sejarah Indonesia, karena indikator sebagai berikut. Gibran diminta atau dipinang oleh capres di kala itu Prabowo Subianto, bukan usulan atau inisiasi dari Gibran. Kedua, Gibran dipilih langsung oleh rakyat NKRI dan bukan seperti zaman Soeharto dan wapres terpilih atau dipilih oleh MPR. Ketiga, Gibran bukan ondel-ondel sekedar pelengkap presiden, tetapi presiden membagi tugas membantu presiden. Keempat, Prabowo Subianto ya, disampaikan di sini Prabowo Subianto mengaku juga tidak menggandeng Gibran, malah pasti Subianto tidak akan pernah menjadi presiden terpilih. Sangat beda dengan wapres di masa Soeharto. Ini tentunya sudut pandang seperti ini memicu suatu pertengkaran nantinya antara Prabowo dan juga Gibran. Nah, bagaimana mereka dapat melaksanakan semua visi misi yang mereka janjikan di depan masyarakat di kala kampanye, ketika hubungan mereka Gibran dan Prabowo itu retak adanya? Tentunya mereka sulit untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka untuk memperbaharui negara ini, untuk memajukan negara ini selama 5 tahun ke depan. Saya sudah sangat membaca tindakan-tindakan Jokowi yang sangat-sangat besar cita-citanya buat Gibran. Itu bertujuan untuk supaya Gibran ini menjadi presiden nantinya 2029.
ya, Gibran sebagai jembatan generasi tua dan generasi muda untuk menuju Indonesia maju, oke lah, it's okay dalam hal itu. Tetapi ya tetap saja kita sebagai masyarakat Indonesia, kita mau yang paling terbaik. Masih banyak kok orang-orang yang berkapasitas yang layak duduk di sana. Nah teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.